Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rehalia Putri Audrian dengan NPM B1A023126. Saya merupakan mahasiswa angkatan 2023 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Saya dari kelas C dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana yang diampu oleh dosen Pak Asep Suherman SHMH. Pada video kali ini, saya ingin membahas mengenai materi penyitaan. Lalu, apa itu penyitaan? Dalam KUHP pasal 1 butir ke-16, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Penyitaan ini mempunyai dasar hukum yang sah yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang meliputi pasal 1 angka 16 KUHP, pasal 38 sampai dengan pasal 46 KUHP, pasal 82 ayat 1 dan ayat 3 KUHP dalam konteks pra-peradilan, dan pasal 128 sampai dengan pasal 130 KUHP, pasal 194 KUHP, dan pasal 215 KUHP. Nah, ada pula proses penyitaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 38 sampai dengan pasal 48, yaitu sebagai berikut. 1. Izin pengadilan. Penyitaan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari pengadilan. Dalam keadaan yang mendesak, penyidik dapat menyita terlebih dahulu barang bukti yang termasuk ke dalam benda bergerak, dengan kewajiban melaporkan kepada ketua pengadilan setempat. Yang kedua, benda-benda yang dapat disita. Benda-benda yang dapat disita termasuk benda milik tersangka yang diduga diperoleh dari tindak pidana, benda yang digunakan untuk tindak pidana, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, benda yang khusus ditujukan untuk tindak pidana, dan benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindakan pidana yang telah dilakukan. 3. Penyitaan oleh penyidik. Penyidik berhak menyita benda yang patut diduga memiliki peran dalam tindakan pidana yang dilakukan. 4. Penyitaan surat atau paket. Jika paket atau surat ditujukan kepada tersangka, penyidik berhak untuk menyitanya dalam hal tersangka tertangkap tangan. 5. Penyimpanan benda sitaan. Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara atau rubbasan sesuai dengan ketentuan, atau di kantor kepolisian, kantor kejaksaan, kantor pengadilan negeri setempat, atau di bank milik negara jika rubbasan belum tersedia di daerah setempat. 6. Pengembalian benda. Benda yang tidak diperlukan lagi dalam proses penyidikan dan pengadilan dapat dikembalikan kepada pemiliknya, kecuali benda yang telah diperintahkan oleh negara melalui putusan hakim untuk dimusnahkan, dirampas oleh negara, atau dirusak hingga tidak dapat digunakan lagi. Nah, penyitaan ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang peradilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan, dan pemeriksaan persidangan pengadilan. Nah, membahas mengenai benda sitaan, lalu apa itu pengertian dari benda sitaan? Benda adalah harta atau barang yang berharga dan segala sesuatu yang berwujud atau berjasad, sedangkan sitaan adalah perihal mengambil dan menahan barang-barang sebagiannya yang dilakukan menurut putusan hakim atau oleh polisi. Dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI nomor M05/UM0106 tahun 1983 tentang pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rubbasan menjelaskan pengertian benda sitaan dan barang rampasan negara, yaitu benda sitaan negara adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum, atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti di peradilan. Sedangkan barang rampasan negara adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara
yang selanjutnya dieksekusi dengan cara dimusnahkan, dilelang untuk negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dan diserahkan dirubasan untuk keperluan barang bukti dalam perkara lain. Nah, setelah ini saya akan menampilkan salah satu contoh berita penyitaan di suatu kawasan tertentu. Satpol PP Kelurahan Cipulir menggerebek tempat penjualan obat-obatan terlarang berkedok penjualan kosmetik di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa sore. Dari hasil penggerebekan tersebut, petugas mengamankan ribuan obat terlarang siap jual dan 1 bilah senjata tajam. Sejumlah petugas Satpol PP menggerebek sebuah toko obat terlarang berkedok penjualan kosmetik. Penggerebekan berawal adanya laporan masyarakat perihal ditemukannya toko kosmetik yang menjual obat-obat terlarang di Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Saat berada di lokasi, petugas langsung menggeledah satu persatu tempat penyimpanan obat yang disimpan secara rapi oleh penjual. Dari hasil penggeledahan, petugas berhasil menemukan ribuan strip obat terlarang jenis trihexyphenidyl, tramadol, dan heximer siap jual. Tanya itu, petugas juga turut menemukan 1 bilah senjata tajam samurai di toko tersebut. Ya, sebanyak heximer sebanyak 1025 butir dan tramadol 1310 butir serta flexipenidil 45 butir. Itu jenis obat-obatan yang harus dijual dengan resep dokter, tidak bisa dijual bebas. Sementara saat dilakukan penggerebekan, pemilik toko sempat dilakukan interogasi, namun pemilik toko berpura-pura menelpon hingga akhirnya kabur melarikan diri. Petugas kemudian langsung mengebok toko tersebut dan memanggil ketua keamanan setempat untuk menyimpan kunci gembok hingga pemilik toko kembali dan kasus akan ditingkatkan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Lalu ada pula alur izin penyitaan yang memiliki persyaratan seperti 1. Surat permohonan izin atau persetujuan penyitaan, 2. Surat lapor polisi, 3. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP, 4. Surat perintah penyidikan, 5. Surat perintah penyitaan, 6. Berita acara penyitaan, 7. Surat tanda penerimaan, 8. Surat perintah penyisihan barang bukti apabila barang bukti hanya disita sebagian atau disisihkan dari instansi resmi seperti Badan POM atau Pegadaian. 9. Berita acara penyisihan barang bukti. Dan 10. Berita acara pendapat atau resume. Berikut ini merupakan contoh bagan atau susunan dari alur izin penyitaan. Dan terkait batas waktu penyitaan barang bukti, sebenarnya belum diatur dalam KUHP yang secara terperinci. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait penyitaan barang bukti, yaitu 1. Penyitaan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari pengadilan. 2. Dalam keadaan mendesak, penyidik dapat menyita barang bukti bergerak, tetapi harus segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat. 3. Barang bukti dapat dikembalikan kepada pemilik atau orang yang berhak setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. 4. Barang bukti yang tidak berkaitan dengan perkara pidana dapat dikembalikan kepada pemiliknya, meskipun perkara belum diputus. Dan kelima, benda sitaan harus dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi penyitaan yang diatur oleh ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila dalam penyampaian video tersebut terdapat kesalahan kata ataupun
kesalahan materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.